Masya Allah. Eh, Oke, oke, oh ya, lanjutkan Pak Daryono. saya lanjutkan ya. Baik, Monggo, terima monggo. kasih. Jadi saya ulangi, saya ikut training ini karena undangan dari Bu Mami lewat WA yang langsung ke saya. Katanya Bu Mami, kata Bu Mami, saya segrup di WA Percepatan Rezeki ya Bu ya. Ya, betul. Dan saya lihat di Percepatan Rezeki nama Bu Mami nggak ada gitu. Jadi saya nggak tahu apa Sudah keluar, apa Pak. Bu Mami pakai mas apa pakai nama yang lain itu ya. Terus kedua saya lihat ini kok chemistry-nya sama gitu ya. Karena sama saya coba ini ikut barangkali betul-betul dugaan saya betul. Terus saya kemarin dapat apa namanya itu undangan ikut grup yang Jumat malam itu ya. Jumat malam atau malam Jumat itu ya. Iya, Jumat malam, Pak. Betul. Jumat malam ya. Mm-mm. Dan di apa namanya di yang cerita tentang pengalaman-pengalaman itu ternyata pernah saya alami waktu sekitar tahun 50-an tuh. Jadi saya hanya batin, bahasa Jawa batin itu ya, apa ya, bahasa Indonesianya batin itu berhayal apa ya. Iya, Waktu itu betul. saya tinggal kan di asrama. Mm. Saya tinggal di asrama, ada PR saya nggak bisa, terus sudah waktunya tidur harus tidur karena Ya. kepala asramanya apa namanya tegas gitu. Terus saya hanya dan ya batin aja mudah-mudahan nanti malam saya bisa mengerjakan soal yang tadi saya nggak bisa. Mm-mm. Malamnya ngimpi betul ya. Masya Mungkin. Allah. Terus pagi-pagi saya tulis ternyata paginya ternyata apa, hasilnya benar menurut guru saya itu ya. Jadi Masya yang itu Allah. dan itu terjadi berulang-ulang bukan hanya sekali. Iya, iya. Yang yang mungkin yang perlu saya jelaskan yang mungkin agak apa namanya tadi agak ya agak apa namanya agak heboh gitu ya. Suatu saat saya kehabisan uang, nggak cukup bayar asrama, nggak cukup bayar sekolah, dan nggak bisa pulang untuk minta orang tua duit gitu kan. Karena saya tinggal di asrama. Kalau saya nyurati orang tua saya, uang akan datang 2 minggu lagi gitu. Hmm. Jadi saya nyembatin begitu. Nggak ada setengah jam itu kepala kebun datang ke tempat saya nawari mau duit kan. Dan Masya saya bilang Allah. mau saja gitu. Terus dia bilang berapa kamu perlu gitu. Saya sebutkan. Terus saya baru ingat di asrama itu nggak ada orang boleh pegang duit. Saya bilang kamu nanti saya laporin kepala asrama kamu bawa duit. Kamu mau ngasih duit saya duit dari mana itu? Jadi waktu itu kan apa namanya masih manusia idealis semua ya, Bu, ya nggak ada korupsi nggak ada Iya, nguntat-nguntat ya. Nah, iya. malamnya saya lapor kepala asrama, katanya ya itu terima aja duitnya itu duit halal kok. Dia bilang gitu. Karena memang ke, apa kepala kebun memang dikasih duit kalau ada pengeluaran-pengeluaran mendadak bisa apa nggak usah minta duit kepada kepala asrama gitu. Nah, yang lain lagi ada lagi Bu yang lebih heboh lagi. Apa itu, Pak? Waktu, waktu saya ujian akhir itu, waktu ujian akhir itu saya hanya batin itu dalam Mm-mm. perjalanan menuju ruang ujian itu. Saya di sekolah biasanya kalau kalau ulangan nilai saya nggak pernah kurang dari 8. Saya 9, Hmm. 10, 9, 10. Kalau ujian ini saya nggak dapat 10, saya malu gitu. Keluarnya 10 semua betul. Masya Allah. Jadi luar biasa. Tercipta Jadi ya, Pak ya? ya, nah, tapi waktu itu saya nggak punya ilmu, Hmm. nggak punya ilmu. Nah, mungkin ilmunya yang akan dijelaskan oleh ibu nanti gitu. Insya Allah, ya, Pak. Nah, jadi karena Oke. tapi yang itu berkali-kali bukan hanya itu kan contoh saya sebutkan tadi berapa 2 atau 3 contoh ya Bu ya. Iya. Tapi kejadiannya itu sering. Hmm. Saya sudah tanya pada guru agama saya nggak tahu juga nggak bisa jawab.
Jadi ya sudahlah, saya simpan aja. Ini mendadak ada tawaran itu. Jadi Oh iya, ya mudah-mudahan ini nyambung ya ilmunya Pak ya. tercoba Oke, ya nyambung. oke, sip. Nah, saya Oke, berharap nanti Ibu ngasih tahu baik. saya Oke, sesudah kelas ini, kelas apa lagi, kelas, iya, iya. supaya kelasnya sambung menyambung. Oke, baik Pak Kalau Daryono. nggak Baik. sambung menyambung, jadi Oke. saya nanti ilmunya bingung. Oh iya, betul-betul ya. Oke, Ya, Pak. Sip. ya, Oke, saya itu aja permohonan saya ya. ya, Terima kasih siap. Bu. Ya, Sama-sama Pak Daryono. Nah, oke, teman-teman yang lain berikut itu dari Pak Daryono ya, bukannya. Ini ingin memperbaiki diri, Bun. Bu Sari, Bu Neng Ojah ingin menjadi versi terbaik diri saya. Oke. Ingin menimba ilmu dan lebih banyak bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Ingin belajar untuk tumbuh, tambah ilmu dan nantinya bisa banyak membantu keluarga dan orang lain. Belajar untuk lebih baik dan lebih banyak bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Oke. Oke, sip ya. Sepakat ya. Kita belajar untuk memperbaiki diri, kemudian bermanfaat bagi banyak orang lain. Sebelumnya ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa ilmu yang Allah titipkan kepada saya ini adalah dari salah seorang guru saya di Malang. Nah, saya sangat berterima kasih sama beliau. Saya ingin memperkenalkannya terlebih dahulu kepada teman-teman sebelum kita mulai ya, agar teman-teman juga semakin tahu gitu, makin kenal ya gitu ya dengan guru saya. Apakah sudah muncul teman-teman gambarnya? Coba dijawab. Sudah, Bun. Sudah, Oke, Bun. sudah. oke, siap. Bu Mimi ingin mengaktifkan magnet rezeki dalam tubuh. Wah, semakin berdalam tentang ilmu semesta mendukung bertumbuh bermanfaat untuk banyak orang lain dan menjadi versi terbaik diri saya. Oke, sip ya. Ini sudah terlihat ya tulisannya Kurikulum Vitae. Nah, nama beliau itu Pak Heru Cahyo Utomo. Beliau adalah pria asli kelahiran Malang pada 14 April 1974, menyelesaikan pendidikannya di STIE Malang Widyaswara pada tahun 1996. Wah, saya masih SD ini. Beliau sudah lulus ya, sudah S1 dalam bidang studi akuntansi dan strata 2 dalam bidang studi MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Mengawali karirnya di bidang perbankan dengan bergabung pada PT Danamon. Ya, saya singkat ya, teman-teman ya. Ya, ini beliau banyak banget ini pengalamannya. Di tahun yang sama, beliau memutuskan untuk berpindah dari Bank Danamon ke perusahaan minyak yang ada di Muara Badak, Kalimantan Timur sebagai bisnis analis. Sampai November 2002, pada tahun 2002 itu pula lah beliau memulai usaha sendiri sampai sekarang, jatuh bangun bisnis, dan segala tantangan sudah beliau lewati, tetap survive sampai sekarang, Masya Allah. Ya, jadi beliau pengalamannya banyak sekali, ilmunya tentu juga banyak sekali. Nah, ini beliau sosoknya ya, namanya Pak Heru Cahyo Utomo. Ini usaha beliau, El Kahfi Care Wash 2002 sampai 2012, El Kahfi Land Transport 2007 sampai 2010, Perumahan Bambu Park Regency, Asuransi Panin Daiichi dan Generali 2010-2017, Pronusa Network Indonesia Training Workshop and Outbound, Pronusa Cahaya Utama Industri Minuman Prebiotik. Selain itu, saat ini beliau aktif membina sektor UMKM di Kota Malang dan Batu. Beliau juga sudah menulis beberapa buku, di antaranya Catatan Sang Elang, Untaian Mutiara Katulistiwa, Ribon, dan masih banyak lagi. Nah, ini saya ada nih teman-teman ya, dua buku beliau. Bagus banget isinya teman-teman. Ya, ini bercerita tentang apa ya? Kalau orang bilang itu cita-cita. Nah, cita-cita yang luhur. Bagus isinya ya. Jadi ini cerita tentang positif-positif. Ini Reborn ya, tentang kelahiran. Beliau bercerita dari awal tentang kelahiran putranya. Kemudian banyak banget bagus ya bukunya, kedua bukunya ini. Teman-teman kalau mau pesen, boleh nanti bisa lewat saya ya. Nah,
Itu sekilas tentang beliau, buku beliau. Lanjut. Kemudian pengalaman kerjanya, beliau di Bank Danamon tadi udah disebutin ya, dari tahun beliau lulus 96 sampai 98, terus kemudian 98 itu beliau pindah ke perusahaan minyak di Kalimantan Timur sebagai bisnis analis in-house trainer. 2002 beliau memutuskan untuk memiliki usaha sendiri, owner El Kahfi Group, Care Wash, Body Repair, AC Repair and Maintenance, and Auto Salon. Owner Pronusa Network Indonesia 2003 sampai sekarang. Master Trainer Semangat Inner Driven Motivation, Master Trainer Mastering Positive Action, Personal and Interpersonal Leadership based on 7 Habits of Highly Effectively People. Jadi punyanya Stephen Covey ya. And other soft skill program. Owner PT Cahaya, Pronusa Cahaya Utama, perusahaan minum, produsen minum prebiotik ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini beliau itu trainer ya. Metode pelatihannya itu edutainment, memberikan pelatihan dengan suasana yang menyenangkan untuk belajar, sehingga peserta tidak merasa bosan selama pelatihan dan menggunakan musik dan nyanyian. Jadi seru banget ya teman-teman kalau ikut pelatihan offline beliau. Kita itu diajak senang-senang. Masya Allah, keren. Seneng saya kalau ikut pelatihan beliau, bikin ketagihan. Kemudian juga slide bergambar ya, materi disajikan dalam bentuk gambar dengan harapan peserta bisa lebih mudah memahami dan senang melihatnya sehingga kejenuhan dapat dihindari dan dengan lebih penting merangsang otak kanan peserta hingga materi bisa diingat lebih lama. Ada juga reward and punishment, memberikan denda dan penghargaan kepada peserta dalam setiap kegiatan. Diharapkan seluruh peserta bisa dan mau terlibat secara aktif selama pelatihan. Lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini ada juga game and workshopnya. Permainan dan workshop adalah salah satu cara untuk membuat peserta terlibat dan mengalami semua materi yang disajikan sehingga mudah untuk memahami dan bisa menerapkan dalam kehidupan. Ada juga alat peraganya ya teman-teman. Jadi semua materi dianalogikan dalam alat peraga sehingga mudah diserap oleh peserta. Selain itu, beliau juga menggunakan metode NLP. Metode ini digunakan untuk mengaktifkan kekuatan bawah sadarnya, kemudian menguncinya sehingga peserta bisa terus mendapatkan manfaat meskipun sudah tidak lagi dalam pelatihan. Ya, contohnya saya nih, manfaatnya banyak sekali ya. Masya Allah. Ini lampusan. Nah, ini adalah suasana pelatihan ya, teman-teman ya. Suasana pelatihan offline beliau. Suasana latihannya seperti ini. Jadi ramai banget tapi juga serius tapi santai. Ya, menyenangkan sekali pokoknya kalau ikut pelatihan beliau itu. Lanjut. Nah, ini adalah klien-klien. Jadi klien beliau itu udah banyak sekali di seluruh Indonesia. Banyak sekali di seluruh Indonesia ya, teman-teman ya. Di industri perbankan, finance, sekuritas, di bank, pendidikan, ya. Wah, banyak sekali. Teman-teman bisa baca sendiri ini. Lanjut. Industri telekomunikasi, pariwisata, pemerintah, dan public speaking. Ya, sekilas itu tentang beliau, mentor saya, yang luar biasa. Saya dapat banyak sekali ilmu dari beliau, alhamdulillah. Dan malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita, teman-teman. Masya Allah. Kita istimewa loh ya. Beliau mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Yuk, Pak Heru, monggo waktunya dipersilahkan buat Bapak. Biar teman-teman kenal semuanya. Sebentar. Pak ini, maaf tulisannya kurang jelas. Oh ya, oke. Nanti
bisa saya kirimkan ke teman-teman ya. Kalau kurang jelas ya, kecil-kecil ya. Tadi itu bikinnya mendadak, teman-teman. Oke, silahkan. Silahkan Pak Heru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Heru. Alhamdulillah rame juga ya Mbak Mami ya. Keren. Alhamdulillah Pak. Teman-teman sangat senang sekali untuk belajar ya. Mereka semangat sekali untuk belajar. Alhamdulillah. Ya, memang kuncinya memang harus belajar. Semua harus ada ilmunya kan gitu ya. Tadi saya juga dengarkan tuh beberapa apa cerita dari Pak, sahabat dari Pak Pak Daryoto ya. Daryono. Iya, Nah, beliau mengalami keajaiban tapi nggak tahu apa, nggak tahu bagaimana keajaiban itu terjadi kan kita gitu ya. betul. Ya, jadi itu juga yang saya alami, Bapak, Ibu. Jadi selama menjalani kehidupan banyak hal yang apa ya kita lakukan dan ternyata nabrak-nabrak gitu. Jadi rasanya hidup itu semakin lama semakin sulit, bukan semakin mudah. Padahal kalau kita kembali ke agama, sebetulnya event agama bukan untuk mempersulit, bahkan untuk mempermudah kan gitu ya, kira-kira ya. Tapi kenapa kita jadi sulit? Ya jawabannya ternyata sederhana, karena kita nggak punya ilmunya. Cuman itu saja. Jadi buat Bapak Ibu yang malam hari ini belajar sama Mbak Mami, saya ucapkan selamat ya karena Mbak Mami juga mumpuni ilmunya. Insya Allah nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu. Karena memang apa kunci dari semuanya itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah dapatkan ilmunya, insya Allah jenengan semua akan lebih paham bahwa ternyata nggak ada yang mustahil itu. Ya, Mbak Mami ya, Mbak Mami udah tahu kan Betul ya, sekali. nggak ada yang mustahil. Bahkan semuanya itu sangat logik, semuanya itu sangat apa ya, sangat bisa diukur, sangat bisa dipahami dengan cara yang sangat mudah. Memang untuk belajar itu nggak bisa sekali Bapak Ibu, jadi memang harus rutin, harus diulang-ulang, dan memang ini adalah pelajaran seumur hidup. Jadi ketika Bapak Ibu ingin merubah kehidupan kita dalam arti gini, atau mungkin saya bertanya dulu, apakah Bapak Ibu sekarang sudah lelah dengan pola kehidupan yang seperti saat ini? Ya. Monggo, kalau ada yang mau Coba, dijawab, silakan. ya, mumpung ada guru kita. Silahkan Iya, Pak. teman-teman jawab. Iya, Pak. Sudah lelah. Sudah lelah ya? Yang lain apakah juga sudah lelah? Apakah masih suka dengan pola kehidupan yang saat ini terjadi? Lelah. Udah lelah, Pak. Lelah ya? Lelah, Atau boleh baiklah. angkat tangan? Boleh angkat tangan siapa yang lelah? Bisa saya lihat dari sini. Iya. Jenuh, Pak. Oh, satu, dua, Bapak lelah. Tiga. Wow, banyak juga yang lelah ya. Iya, pertanyaannya sekarang gini Bapak Ibu. Apakah Tuhan meletakkan kita di muka bumi ini untuk lelah? Tidak. Bukan ya? Tidak ya. Bahkan Tuhan bilang bahwa hidup ini hanya permainan dan sendaguro belaka. Artinya kita disuruh bermain dan disuruh sendaguro kan sama Allah. Iya. Betul ya? Tapi Ya. kenapa kita jadi stres? Kenapa jadi sedih? Kenapa jadi lelah? Kenapa jadi khawatir? Kenapa jadi takut? Kenapa jadi penuh penyesalan? Kan gitu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Bahkan nih, kalau saya lihat judulnya pelatihannya Mbak Mami malam hari ini adalah tentang mestakung kan? Ada yang sudah pernah mendengar mestakung? Baru, Pak. Baru ya. Ya. Mestakung itu adalah semesta mendukung, Bapak Ibu. Semesta mendukung. Jadi sebetulnya bahkan kalau kita pelajari bahwa semesta alam ini diciptakan dulu sama Allah sebelum diciptakan manusia. Jadi Tuhan itu menciptakan bumi seisinya, kemudian baru terakhir diciptakanlah manusia. Artinya bumi seisinya ini disediakan Tuhan untuk manusia, untuk kita, untuk melayani manusia. Namanya mestakung, Bapak Ibu. Dan tugasnya manusia adalah merawat semesta alam. Nah, masalahnya kenapa sekarang banyak manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi, kan gitu kira-kira Bapak Ibu. Sehingga apapun yang dilakukan sama manusia itu didukung sama semesta.
Karena semesta itu rumusnya plus and more. Jadi kalau Bapak Ibu menambahkan positif, maka semesta akan memberikan positif lebih banyak ke dalam kehidupan kita. Sementara kalau kita menambahkan negatif, maka semesta akan memberikan kehidupan negatif lebih banyak kepada kehidupan kita. Dan itu artinya hukum alam, tabur tuai. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kira-kira kan begitu Bapak Ibu. Nah, singkatnya, kenapa Bapak Ibu sekarang menjadi lelah? Karena kita tidak menggunakan hukum alam. Karena kita menggunakan cara manusia. Dan cara manusia itu selalu melakukan kerusakan di muka bumi. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Bisa dipahami ya sampai sini ya, penjelasan singkat saya. Kalau bisa tolong angkat jempolnya dong, biar saya bisa tahu. Yang lain Oke, kameranya dibuka dong. ada yang respon ya. Iya. Baik, baik. Nah, Bapak Ibu, ini terutama buat yang Muslim ya. Tapi kalau buat yang non Muslim, saya rasakan nggak ada bedanya karena ini adalah hukum alam. Dan hukum alam itu berlaku untuk siapapun. Gitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu kalau tawaf, Pak Heru, mohon maaf, kepencet ini apa mikrofonnya. Nyalakan lagi. Ya, ya, oke. sampai mana tadi? Sampai tawaf, Pak. Tawaf. Tawaf. Bapak Ibu sadar nggak kenapa kalau kita tawaf itu berputarnya ke kiri? Betul ya? Buat Bapak Ibu yang sudah umroh, pasti kalau kita tawaf, Ka'bah posisinya di sebelah kiri kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di sistem tata surya kita, bumi mengelilingi matahari berputarnya ke kiri. Bulan mengelilingi matahari berputarnya ke kiri. Kalau Bapak Ibu ngaji, membaca Al-Quran, itu dari kanan ke kiri. Betul ya Bapak Ibu ya? Dipahami ya? Nah, sementara jam dinding atau jam tangan atau apapun lah jam penunjuk waktu, itu berputarnya ke arah kanan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa kehidupan ini, kalau kita mengejar dunia, itu berputarnya ke arah kanan. Sementara Allah itu meminta kita berputar ke kiri, meninggalkan dunia. Jadi caranya Allah dengan cara kita itu nggak sama, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan caranya Allah, itu caranya luar biasa dahsyatnya. Nah, pusing itu kenapa? Pusing itu karena kita pakai cara kita dan cara kita tidak akan pernah berhasil, Bapak Ibu. Kenapa? Karena cara yang salah pun sama semesta akan didukung sampai menjadi salah. Artinya kalau Bapak Ibu pusing dan Bapak Ibu terus-teruskan pusingnya, rumitnya, mumetnya diterus-teruskan, maka kehidupan akan semakin rumet. Akan semakin mumet, akan semakin rumit, akan semakin membuat kita pusing. Sehingga akhirnya sekarang pada lelah. Betul, Bapak Ibu? Mana, Halo, teman-teman? betul ya? Betul, Pak, betul. Tunjukkan Baik, jempolnya. Betul, Bang. baik. Sekarang kita teruskan ya. Bapak Ibu hidup kan bekerja ya setiap hari. Bapak Ibu bekerja kan? Beraktivitas ya. Untuk apa? Bapak Ibu beraktivitas untuk cari apa? Boleh dibantu cari apa? Ibu Endah, cari apa Bu? Cari uang. Bu Cari Endah cari uang. uang. Uangnya untuk apa Bu? Untuk keperluan hidup. Keperluannya siapa? Hidupnya Ya, siapa Bu? keluarga Keluarganya siapa Bu? keluarga saya. Saya. Artinya cari uang untuk saya. Kan gitu ya kira-kira Bu kalau disingkat ya. Ya, Nah, mungkin teman-teman yang lain juga sama kalau ditanya. Kurang lebih begitu. Cari uang untuk keluarga, keluarga saya. Untuk makan, makan saya. Untuk ibadah, ibadah saya. Untuk pendidikan, pendidikan saya. Kira-kira begitu kan? ya. Padahal Allah itu bilangnya begini, Bu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain kan? Ya kan? Nah, inilah kesadaran.
Makanya kenapa kita pusing? Karena kita sibuk ngurusin diri sendiri. Padahal Allah meminta kita untuk ngurusin orang banyak. Rahmatan lil alamin, menjadi berkat buat semesta alam. Jadi bekerja, beraktivitas, berdagang, berbisnis itu niatkan untuk membantu sesama. Nanti perhatikan, Allah yang mendatangkan uangnya. Jadi kalau kita sibuk cari uang sendiri, ngurusin keluarga sendiri, ngurusin diri sendiri, atau ngurusin saya, tidak lagi ngurusin semesta, maka kira-kira Allah nggak ngurusin kita. Jadi bahasanya kalau kalau kita turun tangan, Allah angkat tangan, Bu. Pak. Tapi kalau kita angkat tangan, Allah yang akan turun tangan gitu. Nah, apapun yang terjadi di muka bumi ini sebetulnya tangannya Allah atau tangan kita yang bergerak? Tangannya Ah, Allah kan? Semua seizin Allah kan? iya. Nah, ketika semua seizin Allah, tetapi kita sibuk dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bahkan diniatkan bukan karena Allah, niatnya karena cari uang, niatnya karena diri sendiri, maka itulah nggak diridhoi sama Allah, Bapak Ibu. Dan itu saya alami. Jadi ketika saya berbisnis dulu, semuanya saya niatkan karena uang, karena uang, karena uang. Saya masih muda, saya harus beraktivitas, saya harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk saya dan keluarga saya. Ternyata dihancurkan, Bapak Ibu, sama Allah. Ada saja masalahnya, sehingga membuat bisnis saya harus mulai dari nol lagi gitu kira-kira. Tapi ketika saya balik niatnya, saya niatkan bahwa hidup saya wakafkan untuk membantu semesta alam, merawat semesta alam, memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Ternyata berubah, Pak, konsep rezekinya. Saya nggak sibuk cari uang, tapi ternyata uangnya yang cari kita. Bapak Ibu mau ngejar duit atau dikejar duit? Boleh tanya saya. Kejar duit. Dikejar duit ya. Lebih enak ya Bu dikejar duit ya. Itu tadi ketika Bapak Ibu ngejar duit jadinya lelah. Seperti saat ini kan. Capek kita. Semakin kita cari semakin lelah. Karena uang itu berputarnya ke kanan. Mengarah ke menjalani kehidupan. Jadi kalau uang itu muternya ke kanan, kita ikut ke kanan, berarti kan kita ngejar duit gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, Allah menyuruh kita muternya ke kiri. Jadi daripada dikejar, mendingan dicegat gitu kira-kira Bapak Ibu. Nggak capek kan kalau kita yang nyegat duit aja? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, bagaimana caranya nyegat duit? Cara nyegat duit itu caranya adalah dengan membuat atau memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Atau analisa analogi lain begini kira-kira. Bapak Ibu di rumah pasti ada gudang ya? Pasti dong ada gudang. Nah, kira-kira nih, gudang itu isinya apa, Pak? Bu, Bu Enda bisa bantu atau Bu Siti Aminah Barang-barang yang kadang diperlukannya kadang-kadang gitu. atau barang-barang yang kurang bermanfaat kan gitu, Bu ya? Ya, iya. Nah, nah, teman-teman perhatikan. Barang-barang yang kurang bermanfaat itu diletakkan di gudang. Nah, suasana di gudang itu pasti pengap, pasti gelap, banyak debu, kotor. Kan begitu ya kira-kira Bapak Ibu? Sementara kalau barang yang ada manfaatnya itu diletakkan di tempat-tempat yang baik, dirawat, dikasih hiasan. Kenapa? Karena mereka bermanfaat. Begitu juga dengan manusia. Kalau saat ini rasanya hidup kita berada di gudang, itu sebetulnya karena kita kurang bermanfaat saja Bapak Ibu. Hanya kurang bermanfaat. Tapi kalau Bapak Ibu punya manfaat yang banyak untuk sebanyak mungkin orang, itu kira-kira nih tempat kita adalah tempat-tempat yang baik. Dan semakin kita bermanfaat, semakin kita dicari orang. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya, betul. Nah, ketika kita dicari orang, disitulah rezekinya datang. Jadi semakin banyak manfaatnya, semakin kita dibayar mahal. Itu juga hukum alam. Nah, sekarang kenapa kita penghasilannya nggak besar? Kenapa hasilnya kecil? Ya karena kita sibuk ngurusin diri sendiri. Itu saja. Padahal kalau Bapak Ibu sholat, setelah sholat kan tolak-tolak itu ke kanan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan gitu ya kira-kira.
Saya bermanfaat buat kamu, saya bermanfaat buat kamu. Kan begitu mestinya, Bu. Pak. Tapi kenyataannya, kita noleh ke kanan, noleh ke kiri pada saat sholat, bilang saya aman, saya manfaat buat kamu, saya aman, saya manfaat buat kamu. Tapi ketika menjalani kehidupan, kita ngomongin kamu, saya nipu kamu, saya curang sama kamu, saya bohongin kamu, saya manfaatin kamu. Itu yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Makanya banyak yang korupsi, banyak yang curang, banyak yang menipu, gak peduli sama orang lain. Dan itu akan didukung sama semesta dengan mendatangkan masalah yang lebih banyak, dengan mendatangkan kesulitan-kesulitan yang lebih banyak. Kira-kira begitu, Mbak Mami. Jadi mungkin nanti Mbak Mami bisa lanjutkan lagi ya. Tapi Bapak Ibu, saran saya belajar ini memang nggak bisa langsung, apalagi online ya. Jadi eh, kalau offline itu jauh lebih baik karena ada emotional attachment, lebih mudah menjelaskannya, lebih mudah memahaminya, dan bisa bertanya langsung. Tapi nggak apa-apa, lewat Zoom juga insya Allah tetap manfaat. Itu loh Bapak Ibu. Kira-kira gitu dulu ya Mbak Mami ya, karena kalau diteruskan nanti waktunya Mbak Mami yang habis. Saya juga mau belajar sama Mbak Mami soalnya teman-teman. Jadi nanti saya juga mau jadi peserta. Aduh. Terima kasih Pak Tapi kalau Heru. mau ada yang bertanya, kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan boleh Mbak Mami? Boleh Kalau Pak, ada yang mau nanya, silahkan. Boleh, monggo. boleh banget. Mungkin Ayo satu kalau atau dua pertanyaan kalau iya, ada yang mau boleh bertanya. teman-teman. Mumpung ada guru kita di sini, silahkan teman-teman. Dia mau bertanya. Saya duluan ya Bu ya, Monggo tanyanya. Pak Daryono. Iya. Jadi apa yang dikatakan Pak Pak Heru Tomo Heru. ya, Ya Pak ya Heru. Pak Heru. Semuanya sesuai dengan pemikiran yang sedang saya cari Bu. Masya Allah. Connect ya Jadi Pak ya? ya connect. Jadi saya beruntung dan kalau boleh saya usul Pak Heru Tomo ini nanti sekali-sekali ngisi juga gitu supaya Pasti Pak. terbantu ya, terbantu mendapatkan karena motivasi saya kan saya pernah dapat sesuatu yang ajaib-ajaib gitu kan, yang saya sendiri sudah bertanya kemana-mana nggak ada yang bisa jawab kan. Jadi ya mudah-mudahan di sini banyak jawabannya. Dan tadi tafsiran Al-Quran pada kehidupan masa kini itu baru saya dengar sekarang dari Pak Heru ini, dan ternyata yang saya bayangkan begitu juga. Tadinya saya pikir saya keliru, tapi ternyata ada yang membenarkan Pak Heru ini. Jadi saya suka itu ya. Mudah-mudahan Pak Heru ini sering-sering aja ngisi-ngisi di sini. Jadi nanti Ya Allah. saya bisa bisa betah untuk ikut-ikutan di sini ya. Ya terima kasih Pak Ya. Heru. Assalamualaikum. Ya, Usul yang bagus mudah-mudahan. Pak Daryono. Oke. Saya boleh tanggapi ya Mbak. Tadi Silahkan Pak Pak. Daryono Silahkan Pak Heru. tadi Pak Daryono bercerita tentang keajaiban, ya kan? Jadi saya yakin teman-teman semua di sini pasti kepingin terjadi keajaiban dalam hidupnya. Kan begitu ya? Pasti kepingin pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itu adalah cara yang ajaib sebetulnya teman-teman. Nah, lucunya yang namanya ajaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipikir. Kan gitu ya? Nggak bisa masuk akal kita. Itu namanya ajaib. Jadi sesuatu itu baru bisa kita bilang ajaib kalau kita nggak bisa nalar, kita nggak bisa pikirkan. Nah, lucunya nih, Bapak Ibu, kita pengen terjadi keajaiban dalam hidup kita. Tetapi, kita terlalu banyak berpikir. Paham ya, Bapak Ibu? Terjadi kontradiksi di situ. Jadi kita kepingin keajaiban, tapi kita mikir. Nggak bisa. Bahkan Allah bilang bahwa jodoh, maut, rezeki, itu domainnya Allah. Itu rahasianya Allah. Bahkan Allah juga bilang kan, rezeki datang dari tempat yang tidak kau duga. Datang dari tempat yang tidak kau pikir. Nah, kesalahan kita berpikir, Bapak Ibu, rezekinya dari mana ya? Dari mana ya dapat duit? Kita berpikir. Padahal kuncinya yakin aja sama Allah. Karena Allah juga janjikan, ku jamin rezeki setiap makhluk. Nah, masalahnya kita nggak yakin sama Allah sehingga kita sibuk mencari. Padahal rezeki itu datang sendiri ketika Bapak Ibu tidak berpikir.
Itu penjelasannya juga panjang, nanti akan ada pusat-pusat energi, kecerdasan energi manusia di mana dia punya kecerdasan yang melampaui pikiran kita. Jadi ketika Bapak Ibu berpikir, maka kecerdasan yang melampaui pikiran kita tadi itu tidak bergerak sama sekali. Tapi ketika Bapak Ibu punya masalah, terus Bapak Ibu nggak mikir, dalam arti udah deh, nggak tahu deh, aku nyerah gitu. Nah, di situ malah biasanya datang pertolongan Allah. Betul kan? Betul Nah, banget. makanya jadi kalau Bapak Ibu ingin terjadi keajaiban dalam kehidupan kita, Bapak Ibu berhenti berpikir. Stop mikir, stop nyinyir, start zikir. Stop mikir. Banyakin zikirnya aja. Insya Allah pertolongan Allah akan datang. Kira-kira gitu ya Pak Amin. Daryoto, Pak Ya, Daryono nggih. Kira-kira ya, matur nuwun, Pak. Ini solusinya udah tepat, cuma nanti saya perlu detail daripada solusi itu, Pak. Jadi Oke, mungkin monggo nanti Pak. Kalau nanti Bapak mau, mungkin Pak Bapak di Heru mana? Kerso, saya di Bandung tinggalnya, Pak. Oh, Bandung, iya Pak. Ya, saya juga Baik. pernah punya keajaiban yang luar biasa. Saya waktu S1 saya disuruh ngajar S2 tapi di ITB, Pak. Jadi Iya, iya, bukan sekolah yang apa yang iya, iya, iya. ecek-ecek gitu, tapi saya sendiri nggak ngerti saya maksudnya gitu. Tapi terjadi itu, Pak. Jadi makanya ini ilmunya Pak Heru ini mungkin akan menjawab apa yang pernah terjadi pada diri saya, Pak. Insya Iya, Allah Pak. matur nuwun, Insya Pak. Allah. Dan kemudian saya akan Iya, mengembangkan supaya bermanfaat untuk lingkungan, Pak. monggo, Terima kasih, Pak. monggo. Ya, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi Teman-teman, mungkin Mbak Mami ya. iya, teman-teman yang lain, satu lagi, ada yang mau menanggapi atau bertanya, silahkan. Mumpung ada Pak Heru di sini, teman-teman. Silahkan, kalau ada Ya Bang, unek-uneknya. halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yos. Pak Yos bisa dibuka videonya, Pak? Mohon maaf Oh, sebelumnya. nanti besok aja udah di Jawa ya. Iya, biar saya lihat nih Pak Yos itu yang mana. Nanti udah Jawa deh. Oke. Jadi gini, saya mau bertanya sama abang siapa tuh ya? Pak Heru. Oh, Pak Heru, Bang Heru. Iya, Salam kenal ya, sehat, sukses selalu dan berkelimpahan. Heru. Amin, amin. Sama Mas. Berarti untuk inti malam ini itu apa gitu? Untuk intinya itu yang saya pertanyakan Intinya, karena tadi telat masuk. oh, tadi awal penjelasan saya sempat bertanya kepada teman-teman semua, apakah sudah lelah dengan pola kehidupan saat ini? Kebanyakan menjawabnya mereka pasti lelah, sudah capek, kan gitu ya Mas ya. Nah, maka ketika Bapak Ibu lelah dengan pola kehidupan saat ini, berarti harus ada yang dirubah kan. Nah, untuk terjadi perubahan, maka kita harus melakukan perubahan. Nah, apa yang harus dirubah? Yang harus dirubah adalah pola pikir kita, mindset kita. Yang selama ini kita berputar ke kanan, nah ini sekarang saya ajak ayo berputarnya ke kiri. Artinya apa? Mengikuti perintahnya Allah, mengikuti perintahnya Rasul, kita diminta untuk berputar ke kiri. Artinya tidak mengejar dunia. Kita tidak mengejar dunia. Jadi intinya kembali ke jalan yang benar, karena jalan yang benar itu kiri sebetulnya berputarnya. Semakin kita kejar dunia, semakin dunia akan lari. Tapi semakin Bapak Ibu tidak mengejar dunia, maka dunia akan mengejar Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara untuk tidak mengejar dunia? Zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Nanti perhatikan, ketika Bapak Ibu zikirnya banyak, maka saya tambahin sedikit ya, tubuh kita ini ada 50 triliun sel. Satu selnya itu 1,4 volt listriknya. Nah, berarti setrum di tubuh kita ini 700 triliun. Saking besarnya strumnya manusia itu. Nah, ketika strumnya besar, maka Bapak Ibu akan menarik rezeki lebih mudah. Untuk memperbesar strum tubuh kita, lebih banyak bersyukur, lebih banyak berzikir. Kemudian menjaga ketenangan, menjaga kedamaian hati, ikhlas, sabar. Semua akan menyelesaikan semua permasalahan Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya tenang? Caranya tenang juga sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau semua Bapak Ibu saat ini punya masalah, kita semua pasti punya masalah kan Bapak Ibu ya? Saya mau nanya Bu Enda deh. Bu Enda mau nggak besok pagi masalahnya diselesaikan sama Allah? Mau. Mau ya?
Mau. Loh, sebentar. Maaf, Pak. Kepencet lagi nih mikrofonnya. Ya, Tadi maaf. mau matikan yang lain kepencet. Jadi, besok pagi Ibu bangun semua masalahnya selesai ya, Bu ya? Iya, Mau, Bu ya? Mau. mau. Tapi, di depan Ibu ada orang bilang begini, Bu. Man robuka. Mau, Bu? Mau nggak, Bu Endah? Mau lah, mati bang. Jadi, mati kan? Nah, Ibu, Innalillahi itu mau pulang. itu dia. Kita semua mau masalah kita selesai, ya kan? Kita semua mau nggak punya masalah kan? Iya, Nggak mungkin, Bapak Ibu. Selama kita hidup, kita pasti punya masalah kan? Namanya hidup adalah ujian. Jadi selama Bapak Ibu hidup, pasti akan diuji. Kalau ujiannya mau diselesaikan, berarti innalillahi kan gitu kira-kira. Betul ya, Bu Eda ya? Jadi Ibu pilih ya. mana, Bu? Besok masalahnya selesai atau besok masih tetap bernapas, Bu? Pilih mana nih? Masih bernapas. Masih bernapas dengan masalah yang sama ya, Bu ya? Iya kan? Tapi kenapa Dengan sekarang, masalah. tapi kenapa tadi Ibu minta masalahnya selesai? Berarti kan minta mati sebetulnya kan? Logikanya, ya kan? Ya, iya. Nah, kemudian yang harus kita ingat nih Bapak Ibu, waktu kita sekolah dulu itu ada tulisan gini, harap tenang ada ujian. Betul kan? Iya, Berarti kalau Bapak Ibu diuji, maka harap tenang. tenang. Itu jawabannya. Tapi kenapa Ya. sekarang ketika dikasih ujian semuanya galau, gelisah, pusing, stres? Kenapa? Padahal Padahal rumusnya harap tenang ada ujian. ujian. Iya. Jadi rumusnya tenang. Tenang. Nah, sekarang bagaimana caranya tenang? Bapak Ibu buka Al-Quran Ar-A'raf 28. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kan gitu, Bapak Ibu? Coba nanti dibuka. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, kita ini ingat Allahnya pada saat sholat doang. Jadi sehari 5 kali. Nggak fair 24 jam ingat Allah cuma 5 kali. Itu pun pada saat sholat nggak ingat Allah. Allahu Akbar, yang diingat masalahnya lah, hutang lah. Ya kan, pekerjaan yang nggak selesai itu. Iya kan? Nggak fair. Iya. Jadi ingat Allah itu setiap saat, setiap detik. Bukan cuma waktu sholat. Makanya zikirnya dibanyakin. Nah, setelah Bapak Ibu tenang, nanti Bapak Ibu baca Al-Fajr 27-30. Allah bilang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah tidak bilang manusia-manusia yang tenang. Allah bilang jiwa-jiwa yang tenang. Roh-roh yang tenang. Berkumpullah dengan hambaku yang ikhlas dan ridho dengan ketetapanku, kemudian masuklah ke dalam surga. Artinya, ketika Bapak Ibu tenang, kemudian Bapak Ibu ikhlas dan ridho dengan semua permasalahan hidup yang saat ini sedang kita hadapi, pertolongan Allah datang. Itu kira-kira Bapak Ibu. Keajaiban-keajaibannya terjadi dalam kehidupan kita. Ayat berapa Tapi bang tadi kalau bang? Bapak Ibu Diulang tidak, lagi sebentar bang. yang mana yang Ayat-ayat mau berapa? diulang? Yang barusan yang wahai jiwa-jiwa yang tenang. Al-Fajr 27-30, insya Allah Mas. Coba Al-Fajr dibuka kalau 27 ada. sampai 30 ya. Nanti tak masuk. Oke. Cukup. Ada? Nanti aja nanti. Yang penting dicatat dulu. Nanti aja. Al-Fajr. Ya, Ya. monggo silakan. Ye. Al-Fajr 27-30 itu wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu artinya Allah nggak bilang manusia-manusia yang tenang, Bapak Ibu. Allah bilangnya jiwa-jiwa yang tenang. Artinya apa? Tenangkan jiwa kita. Kalau tubuh kita, badan kita, manusianya, itu pasti galau, pasti stres. Dikasih pusing aja udah stres. Dikasih sakit gigi aja mengeluh. Betul kan? Nah, itu manusianya. Iya. Tapi kalau jiwa, jiwa itu nggak pernah sakit, Bapak Ibu. Tapi kalau jiwanya stres, berarti jiwanya sakit. Kasihan. Mati lagi. Mati lagi. Dia akan datang. Pak,
Heru freeze tadi. Ya Mbak, gimana? Tadi sempat freeze, Pak. Sempat diem. Oh emang saya sengaja diem tuh Mbak, gini biar Oh, sengaja diem. Oh. biar nggak terlalu serius teman-teman. Kalau terlalu serius nanti bosan pelatihannya kan gitu kira-kira ya. Itu kira-kira Mbak Mami, teman-teman yang lain ya. Nanti mungkin Mbak Mami bisa sambung apa karena tahu Mbak Mami juga sudah paham apa yang saya ceritakan tadi. Nanti teman-teman bisa disambung tanya ke Mbak Mami kan gitu ya kira-kira. Tapi memang kita akan ada pelatihan offline. Jadi kalau teman-teman ini dari luar kota semua ya, Mbak ya. Iya, Pak. Luar kota semua. Oh, Ada yang dari Tapi Riau, sebentar, Jambi. ini Bunda yang ini seperti kayak pelajaran Bang Nasrullah ya, bukan? Bukan, Pak. magnet Berbeda. Bukan. rezeki. Magnet Oh, beda rezeki. lagi ya. Magnet rezeki. Iya. Iya, aku punya bukunya soalnya. Rahasia Magnet Rezeki yang Nasrullah itu. Cuman Ya, baru ya, ya. dibaca, beli 2 dulu ya. Karena kita banyak banyak apa? Banyak aktivitas, mungkin ya terlalu keluar dalam jiwa ya. Cuma kita nggak terlempar Ya, sih, insya Allah. Cuman ya galau lah, banyak galaunya ya Bang. Karena ya, ya, ya. kehancuran kehidupan akhirnya aku lagi mencari-mencari ya sebuah keajaiban juga dari Allah ya. Keajaibannya ada seorang ibu yang WA saya ya Bunda Mami ini. Gitu. Jadi pas gitu. Hmm. Istrinya. Ya, ya. Gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Semua direncanakan sama Allah. Ya. Allah Ya, yang jadi memang gerakkan. kita sekarang ya harus kembali ke jalan yang benar deh kita. Mungkin nanti saya bersedia Mbak Mami kalau teman-teman yang luar kota nanti Mbak Mami bikinkan jadwal gitu ya. Nanti kalau saya juga match waktunya saya bisa sampaikan lah lebih detail, lebih jelas sehingga lebih mudah dipahami. Jadi gini Bang, Yap. aku pengen Kira-kira gitu. pengen pengen gini, maaf dipotong bentar ya. Pengen membahas Silakan. alfa, alfa ya, delta, beta, terus gamma. Gama. Pengen sejelas-jelasnya. Oh. Boleh Karena Mbak ini Mami saya jelaskan sedikit? Boleh, lebih Pak. Boleh banget. terstruktur kayak gitu. Boleh Oke. banget, Pak Heru. Jadi alfa, beta, delta, gamma itu gelombang otak. Yang nanya Mas siapa ya? Saya lupa ini namanya. Mas Mas Yos. Yes. Mas Yos. Mas Ya. Yos Maulana. Iya, jadi apa alfa, delta, Teta. beta, gamma itu adalah gelombang otak. Nah, gelombang otak itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sedang bekerja, Bapak Ibu sedang berpikir keras, maka gelombang otaknya adalah gelombang beta. Nah, gelombang beta itu tegangannya sangat tinggi, Bapak Ibu. Makanya ketika kita berpikir itu kita lelah karena tegangannya tinggi sekali. Nah, turun lagi dari situ menjadi gelombang alfa. Dia lebih rendah lagi, gelombang alfa. Gelombang alfa di mana kita bisa lebih tenang, lebih damai, lebih berpikirnya tidak terlalu keras. Maka gelombangnya akan turun. Makanya ketika kita bekerja, pada saat kita sedang bekerja, di mana gelombang otak kita sedang tinggi, jam 12 tuh ada adzan tuh. Allahu Akbar, kan gitu ya kira-kira. Nah itu sebetulnya Allah memerintahkan kita untuk jadi manusia lagi, jangan jadi mesin. Nah Allah memerintahkan kita untuk turun gelombang otaknya. Ke alfa Nah ya, ke alfa kemudian turun ke alfa ya Bang bentar. Turun ke alfa dari turun ke beta alfa, berarti ya. ya Oke, terus Bang. turun ke alfa. Terus kemudian kalau misalnya itu gelombang damai gitu Mas. Nah Oke. kemudian kalau malam nih kita melakukan sholat tahajud kan gitu ya. Nah ketika Bapak Ibu sedang sholat tahajud itu gelombang otaknya turun lagi tuh menjadi gelombang theta. Beta Di ya. mana di situ benar-benar tenang, damai, kan sepi ya. Itu suasananya kan hening ya. Kalau malam jam 2 jam 3 itu kan sepi, banyak Oke. orang tidur kan gitu ya. Itu gelombang otak kita turun lagi. Oke. Nah, kalau sampai ke delta, delta itu dia adalah ketika kita tidur tanpa mimpi. Jadi kalau Bapak Ibu tidur nggak ngimpi apapun, terlelap gitu, tapi bangunnya seger. Nah, itu gelombangnya delta. Jadi ketika kita di gelombang delta, itu Allah itu memperbaiki sel-sel tubuh kita. Terjadi cellular regeneration namanya. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah ketika gelombang otak kita turun, antara alam sadar dan alam bawah sadar, itu ada batas yang namanya reticular activating system. Nah, reticular activating system ini akan terbuka ketika gelombang otak kita turun. Kira-kira gitu, Bang Yes. Nah, ketika gelombang otak turun, maka akses menuju hati itu aktif.
Nah, kekuatan bapak dan ibu-ibu semua, kita semua manusia itu kekuatannya bukan di otak, kekuatannya di hati kan. Betul, Bang. Betul. Rasulullah saja ketika diangkat menjadi nabi, yang dicuci hatinya bukan otaknya. Bahkan Bapak Ibu kalau anaknya sekolah, pamitnya, Pak, Bu, sekolah. Pesannya apa Bapak Ibu? Hati-hati kan? Betul nggak? Gunakan hati, Betul. nak, sepanjang perjalanan hidupmu. Kira-kira begitu. Tapi kenapa sekarang ketika Bapak Ibu sedang menjalani kehidupan terlalu banyak mikir? Apa dulu sekolah pamit Pak, Bu, sekolah orang tuanya bilang, iya, nak, otak-otak di jalan Mikir-mikir. gitu, ada yang bilang gitu? Nggak ada ya. Ngomongnya kan pasti hati-hati. Artinya gunakan hati. Nah, gunakan hati itu gunakan kekuatan alam bawah sadar. Karena 95% hidup kita ini dipengaruhi sama alam bawah sadar, bukan sama alam sadar. Alam sadar hanya 5%, Bapak Ibu. Nah, bagaimana akses menuju alam bawah sadar? Turunkan gelombang otaknya. Kira-kira gitu, Mas Yas. Nah, Mantap, ketika kita Bang. turun sampai ke gamma, maka di gamma itulah akan terjadi banyak keajaiban. Jadi, di Tibet sana itu para biksu-biksu itu mereka bisa hanya menggunakan atau hanya menggunakan celana tapi telanjang dada. Sementara suhu di sana kan sangat dingin ya. Sangat dingin. Nah, tapi mereka tidak kedinginan. Bahkan ternyata setelah diteliti, tubuh mereka bisa mencairkan es di sekeliling tubuh mereka. Jadi mereka tidak Ini, kedinginan. bentar, ini untuk gamma ya, gamma ya. Gamma. Gamma Berarti itu ada di atas, ada di bawah. bentar. Berarti gamma ini seperti ngeraga sukma ya. Eh, bukan begitu ya. Kalau Intinya Rogo Sukmo itu apa persatuan sama Sangdat apa gimana, Bang? gimana, Mas? Gamma ini apa persatuan kita sama Sangdat? Oh, jadi gamma itu sebetulnya memang di bawah delta itu seolah-olah orang itu sudah mati. Orangnya sudah mati. Tapi secara fisik dia masih hidup. Dipahami ya? Jadi di bawah delta itu sebetulnya meninggal dunia, sebetulnya itu. Nah, bahasa saya tadi berputar ke kiri itu sebelum meninggal dunia, kita harus meninggalkan dunia. Kira gitu. Nah, ketika kita sudah meninggalkan dunia, berpikirnya itu nggak logis lagi, berpikirnya itu nggak seperti orang normal, itu membuat kita berbeda dengan orang lain. Nah, ketika kita berbeda dengan orang lain itu sebetulnya memang betul kita sudah menyatu sama Allah. Jadi kalau ada yang bilang Rogo Sukmo, ada yang bilang Manunggaling Kawulo Gusti, kan macam-macam gitu ya Mas Yas ya. Tapi intinya tubuh kita masih hidup, tapi kita tidak lekat dengan dunia. Kira-kira gitu. Di saat itulah keajaiban-keajaiban itu akan terjadi. Semesta akan mendukung semuanya. Jelas Bang Yos? Sangat jelas. Mudah Terima kasih dipahami. banget, luar biasa ini, luar biasa. Makasih ya, Bang. Terima Saya kasih Bang catat Yos. semuanya. Terima kasih, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Amin, amin. Semoga semua juga mengalami yang sama. Amin ya Allah. Amin. Ampun. Cukup ya Mbak Mami ya. Saya tak anu dulu. Mohon absen, mohon diri teman-teman semua. Mohon maaf salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Perilaku saya, ucapan saya. Itu semua hanya karena saya kepingin berusaha memberikan yang terbaik yang saya bisa. Amin. Kira-kira Terima gitu. kasih, Abang. Terima kasih Terima teman-teman. kasih. Mohon diri. Sama. Oke, Terima Assalamualaikum kasih Pak warahmatullahi Heru. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Heru. Ya, sukses. Terima Iya, kasih iya, Pak Heru, iya. luar biasa ilmunya. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik teman-teman, Masya Allah. Keren nggak? Pengantar Keren. dari keren banget ya. Beliau Banget tuh ya. keren itu, favorit. Keren, Masya keren Allah. Bang. Iya, jadi penjelasannya begitu detail, tapi mudah dipahami. Ya, detail tapi mudah dipahami. Gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, inti-inti dari keren, santai tapi berisi, betul Pak Roni. Jadi inti yang saya sampaikan tadi udah sebagian udah disampaikan sama Pak Heru. Alhamdulillah. Jadi lebih meringankan ini. Keren banget, luar biasa. Mau nggak teman-teman kalau suatu hari diadain lagi beliau yang bicara? Mau nggak teman-teman? Berapa Mau, yang Bu. mau? Wow ya, Masya Allah. Mau. Tapi berbayar loh. Gimana? Mau nggak bayar?
Mau banget. Doakan ya. Harus Mau. bisa, harus Siap, bisa. Masya Allah. Iya, mau. Betul, Masya Allah. Beliau tadi itu nggak dibayar aja ngomongnya begitu. Apalagi kalau dibayar nanti. Ya, keren ya. Jadi jelasannya tuh bener-bener santai ya. Bicaranya santai, tapi bener-bener merasuk gitu. Harus bisa. Kak, mau banget. Oke, suatu hari. Nanti next ya, saya bicarakan sama beliau. Beliau yang jadi pembicara. Keren. Alfa, oh ini udah tadi Bu ini ya. Oke, oke teman-teman, untuk ini kan udah hampir jam 9 ya teman-teman ya. Saya mulai aja ya. Besok kita lanjut lagi. Kalau ini saya mulai dari awal sebentar. Saya share screen dulu. Oke, Alhamdulillah kita dapat guru yang luar biasa sekali, yang menjelaskannya dengan penjelasannya mudah dipahami. Ya, oke. Ini kok separuh ya? Mana ya? Kok nggak besar ya? Teman-teman gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. 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 Tapi kecil. Kelihatan. Kecil apa besar? Kecil ya. Kecil ya? Bisa di Bentar. zoom sih bisa. Ditarik bisa sih. Oh bisa ya, Pak ya. Mm. Ini kok nggak bisa dibesarkan ya tempat saya ya? Seharusnya bisa ini. Kenapa ini kok nggak mau besar ini? Kalau gitu teman-teman besarin sendiri ya. Ini kok nggak mau besar sih? Bentar, coba saya besarkan dulu. Kalau nggak bisa nanti teman-teman besarin sendiri. Oke, nggak mau ya. Hilang ya? Hilang nggak? Nggak Ada. mau teman-teman. Enggak, Bun, masih Besar. ada. Di zoom aja ya teman-teman ya. Ini nggak mau besar soalnya di tempat saya. Kecil gambarnya. Di zoom ya, bisa ya teman-teman ya. Coba. Nah, di Ah zoom ini. bisa. Loh kalau di ini saya besarkan tapi kok kepotong. Loh nggak mau naik gambarnya. Ini kenapa ya kok nggak mau naik ya? Saya naikkan nggak mau. Tuh. Kayak tadi aja Bun ya. Ah, Nah, oke. ini bisa. Sip. Udah ya. Besar ya teman-teman ya. Insya Allah. Oke. Jadi ini Pronusa. Alhamdulillah saya tuh beruntung banget ketemu sama beliau. Jadi ini Pronusa adalah training beliau dan alhamdulillah beliau juga merekrut saya sebagai trainer di tempat beliau. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Terus kemudian kita akan belajar tentang mengenal hukum alam. Gambarnya terpotong nggak, teman-teman? Ah, ini pas ya, oke? Ah, itu baru pas, Bun. Sudah Oke, pas. sip, sip. Mengenal dan memahami hukum alam. Offline juga mau, Bun. Wah, keren, kelihatan, Bun. Iya, offline mau ya, Bu, ya. Keren, Bu. Beneran, kalau offline itu, mantap, energinya itu lebih, aduh, dan orangnya itu fair gitu loh. Maksudnya itu beliau itu mau terbuka ketika kita ada ini, ada persoalan atau apa gitu, kita cerita-cerita tentang impian kita atau apa, saya seneng gitu loh. Cerita gitu. Beliau tuh kalau menceritakan itu bener-bener setulus hati. Itulah aku seneng. Ya, oke, kita akan belajar mengenal hukum alam. Kenapa sih teman-teman kok harus mengenal hukum alam? Kira-kira apa? Menurut teman-teman, kenapa sih teman-teman harus mengenal dan memahami hukum alam? Kenapa coba teman-teman? Penting nggak sih kita mengenal hukum alam? Ya, penting nggak? Kalau di dalam rumah itu ada peraturannya nggak? Ada. Di sekolah ada peraturannya nggak? Di sekolahnya anaknya Bu Mimi ada nggak peraturannya? Eh, Ada dong. ada ya, pasti ada ya teman-teman ya. Jadi masuk jam sekian, kemudian pelajaran ini, kemudian pulangnya jam sekian gitu. Fungsinya apa sih manfaatnya itu kalau ada hukumnya, ada peraturannya itu manfaatnya apa teman-teman? Ya, supaya lebih Supaya teratur. Ya, kenapa? ada keteraturan. Iya betul, supaya ada keteraturan ya Bu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada aturan, masuknya seenaknya aja, ada yang masuk jam 7, jam 10, ada jam 12 malam.
Nah, itu berarti kan jadinya nggak teratur gitu loh, ya. Seenaknya sendiri kan nggak bisa. Hukum alam pun juga seperti itu, teman-teman. Kita sebagai penghuni semesta, ya, harus memahami hukum alam. Supaya apa? Yaitu tadi, supaya tidak lelah, supaya kita tahu bagaimana sih supaya hidup itu bisa teratur. Allah kasih banyak hadiah, kan itu kira-kira ya, teman-teman ya. Karena kalau ketika kita melanggar kan ada hukuman. Begitupun juga ketika kita patuh, itu juga ada yang namanya hadiah. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut. Ini yang kedua. Nah, ini ada ya, teman-teman. Di sini tadi udah dijelaskan sama Pak Heru hukum alam sedikit ya. Jadi alam ini Allah ciptakan lebih dahulu daripada manusia. Artinya alam ini Allah ciptakan untuk manusia. Betul ya? Kira-kira tadi seperti itu ya, udah dijelaskan ya sama Pak Heru ya. Oke. Udah. Nah, siapa yang menciptakan alam? Tadinya sih saya mau banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita udah singkat, jadi saya langsung jawab aja sendiri ya teman-teman ya. Allah ya. Pada saat alam diciptakan, itu adalah alam diciptakan dahulu, kemudian baru manusia. Nah, sekarang saya akan membahas satu hal yang penting. Nih, ya, buat teman-teman, satu hal yang penting, yaitu mengenai syahadat. Syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama. Kenapa syahadat itu penting? Karena syahadat itu artinya syahada. Syahada itu artinya saksi. Bersaksi, menyaksikan. Berarti kita itu sudah pernah melakukan perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa? Syahada. Syahadat. Yaitu ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Yang namanya saksi, teman-teman. Yang namanya saksi itu kan pasti harus hadir, kan? Nggak bisa kan kalau misalkan saya menjadi saksi pernikahan gitu. Tapi saya nggak ada di situ. Berarti saya kan saksi palsu. Atau teman-teman menyaksikan satu kejadian gitu. Kejadian ya. Tetapi teman-teman nggak hadir di situ. Berarti kan palsu. Nah, yang namanya kesaksian, kita menyaksikan dan kita melakukan perjanjian, artinya kita itu sudah pernah bertemu dengan yang membuat janji. Kita sudah pernah bertemu, kita sudah istilahnya taken kontrak ya sama Allah. Di mana itu? Di dalam perut ibu. Ya, sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 172. Teman-teman bisa buka di situ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, yakni tulang belakang anak cucu Adam, seraya mengambil perjanjian. Ya, ingat. Ingat selalu bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita sudah melakukan perjanjian. Dan ternyata bayi-bayi yang meninggal sebelum dilahirkan itu karena mereka tidak mau mengambil perjanjian. Ya, jadi kita semua yang lahir itu sudah pasti melewati perjanjian tersebut di surat Al-A'raf 172. Silahkan dibuka lengkapnya ya. Gitu. Nah, ketika dalam perut ibu kita sudah melakukan perjanjian. Perjanjian ini penting banget karena perjanjian ini dari kita harus menjaga perjanjian ini dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Oke, inti poin yang pertama adalah perjanjian syahadat. Nah, ternyata teman-teman, yang namanya kafir itu bukan orang yang beragama lain, bukan. Tetapi adalah orang yang tidak mau mengakui adanya Tuhan, adanya Allah. Itu loh, kira-kira ya. Seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi sudah dijelaskan, saya ulangi lagi di surat Al-A'raf 172, kita pasti melakukan, setiap anak Adam yang lahir pasti melakukan perjanjian. Nah, perjanjian itu kemudian kita lahir jadi bayi, dari bayi sampai usia 7 tahun ya,
kita itu membentuk alam bawah sadar 0 sampai 3 tahun. Makanya kan ada usia emas kalau bayi. Nah, kita punya kemudian kita besar, itu kita ada semakin besar itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini kekuatannya 88%, sedangkan alam sadar kekuatannya 12%. Ya, pasti teman-teman udah belajar ini. Oke, saya singkat ya, teman-teman. Agak saya singkat ya, karena waktunya juga tadi udah dijelaskan sama Pak Heru. Yang mau saya jelaskan ini, udah dijelaskan. Bahkan beliau malah lebih enak menjelaskannya. Nah, ini hukum alam adalah suatu sistem keteraturan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala sesuatu yang berlaku di alam semesta. Semesta ini tidak dapat terbantahkan oleh siapapun dan apapun, berlaku untuk semua unsur dan terbukti benar dengan sendirinya. Oke, lanjut. Nah, hukum alam, di alam ini ada dua. Ada dua ya, kita punya dua alam. Yang satu alam materi yang terlihat seperti sekarang ini, saya melihat ada laptop, saya melihat ada pakai jilbab, saya melihat pakai mikrofon gitu ya, teman-teman, seperti itu. Yang terlihat adalah materi atau fisik. Nah, kemudian ada juga alam kuantum atau metafisika. Ini yang tidak terlihat ya, teman-teman ya. Yang tidak terlihat atau alam goib. Ya, begitu kira-kira. Oke. Coba saya mau ngomong sama Yuli pakai telepon ini, saya nggak bisa nelpon ya. Mohon maaf Pak, saya mikrofon ya, saya matikan ya audionya ya teman-teman ya. Oke, lanjut biar nggak mengganggu teman-teman. Kita akan bercerita tentang awal mulanya semesta. Jadi, apa sih yang terjadi sebelum ledakan? Teman-teman pernah dengar teori Big Bang? Pernah dengar mengenai Big Bang? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar mengenai Big Bang? Apa yang terjadi setelah ledakan? Jadi gini ya, semesta itu dulu satu titik kecil, teman-teman. Satu titik kecil hitam, sekitar 1 cm. Kemudian di dalam titik itu suhunya panas sekali dengan suhu yang panasnya itu sudah maksimal gitu. Maksimal panasnya di semesta. Panas maksimal dari titik kecil itu kemudian kan mengembang tuh. Nah, karena saking panasnya, akhirnya kena panas kan mengembang jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar. Akhirnya sampai besar, meledaklah, dar gitu. Itulah yang terjadi. Ya, yang dinamakan dengan Big Bang, teman-teman. Pernah, Pak Birawa pernah dengar. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika adanya ledakan? Kalau di dunia materi, teman-teman, di dunia yang terlihat di alam materi, ketika terjadi ledakan, yang terjadi adalah kehancuran. Nah, alam materi atau fisika, kehancuran. Nah, tapi berbeda dengan alam kuantum, teman-teman. Ini saya sudah pernah bahas ya beberapa waktu yang lalu, sebenarnya yang ikut Zoom saya. Berbeda dengan alam kuantum, teman-teman. Kalau alam kuantum terjadi keteraturan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang tadi ya dibahas oleh Pak Heru, cara manusia itu adalah berputar ke kanan. Sedangkan cara Allah itu berputar ke kiri. Apa sih yang dimaksud berputar kanan dan berputar ke kiri gitu? Jadi Rasulullah itu manusia bukan, teman-teman? Manusia kan? Ya, Rasulullah itu iya manusia. Rasulullah itu manusia. Tetapi ketika Rasulullah dimaki-maki, ketika dihina, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mendoakan. Ya kan? Mendoakan orang-orang yang sudah memusuhi beliau, yang sudah memaki beliau, itulah yang dilakukan Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu berputar ke kiri. Sedangkan kebanyakan manusia itu berputar ke kanan. Kalau dimaki, ganti maki. Kalau perlu disantet ya, teman-teman ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi sampai seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan berputar ke kiri dan berputar ke kanan. Nah, saya harap teman-teman setelah Zoom ini, nanti teman-teman bisa berputar ke kiri. Mengikuti cara Allah, bukan mengikuti cara manusia. Ya, lanjut.
inilah yang terjadi setelah ledakan. Kembali lagi ya ke tadi ya. Setelah ledakan, di semesta itu terjadi keteraturan, teman-teman. Rapi, planet-planetnya rapi. Ledak, tapi rapi. The Big Bang. Nah, seperti ini terjadi keteraturan, rapi begini. Nah, ini cara Allah. Ini planet-planet juga berputar ke kiri. Pakai caranya Allah. Bumi, bumi matahari ke kiri. Ya, seperti itu. Ini terjadi keteraturan nih, teman-teman. Ini tadi sudah saya bahas bagaimana semesta tercipta, sudah saya bahas ya. Apa yang terjadi sebelum ledakan. Yang sebelum ledakan tadi ada kecil ya, bulatan kecil gitu di semesta sudah saya bahas juga. Ini adalah atom, molekul, dan ion. Ini adalah bahan baku semesta. Bahan baku semesta terdiri dari atom, molekul, dan ion. Ilmu fisika. Lanjut, kita perlu berterima kasih dengan para penemu, ya, para penemu-penemu ini yang di bidang fisika mereka menemukan medan kuantum. Ini ada Albert Einstein, ya, yang terkenal dengan E sama dengan mc kuadrat. Nanti saya juga akan jelaskan apa yang dimaksud dengan E sama dengan mc kuadrat. Kemudian ini beliau itu mendapatkan Nobel pada tahun 1921 mengenai kuantum. Ini ada Bapak Max Planck, beliau penemu kuantum juga, ya, relativitas kuantum. Beliau mendapatkan Nobel di tahun 1918. Kemudian ini Bapak Stephen Hawking. Keren ini Bapak Stephen Hawking ini. Beliau pada saat usia 21 tahun mengalami sakit syaraf yang akhirnya beliau lumpuh. Ya, cacat, beliau itu duduk di kursi roda yang bisa bergerak matanya begini, tetapi beliau tetap berkarya, teman-teman. Luar biasa kan? Beliau divonis oleh dokternya bahwa beliau usianya nggak sampai 50 tahun. Tetapi ternyata meninggal di usia 78. Jadi hidup mati itu milik Allah ya, teman-teman ya. Keren. Sekeren itu ya, teman-teman. Kemudian ini ada Edwin Powell Hubble yang kemarin ya saya post beliau tentang teleskop Hubble. Ini kalau ini yang tadi Max Planck itu yang sebelum belajar kuantum ganteng. Nah, yang di videonya saya share itu setelah belajar kuantum jadi agak berantakan. Kita nggak perlu sampai seperti itu ya, teman-teman. Ini teori Hubble. Nanti saya akan jelaskan ya, teman-teman ya, mengenai Hubble. Ini keren banget ya. Ada di Al-Qur'an juga ternyata. Nanti saya jelaskan mengenai medan torus juga. Terus kemudian ini ada, siapa ini teman-teman yang di pojok ini? Kenal nggak? Siapa ini beliau? Ada yang kenal dengan beliau? Siapa ini? Tahu nggak? Ini siapa? Guys. Ini Nikola Tesla ya teman-teman ya. Terkenal dengan apa? Nikola Tesla terkenal dengan quote-nya yang seperti ini. Okay, if you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Nikola Tesla. Teman-teman paham nggak? Jika kamu ingin mengetahui rahasia semesta, berpikirlah tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Teman-teman paham nggak? Apa sih yang dimaksud dengan energi, frekuensi, dan vibrasi itu? Kalau paham, saya nggak jelasin. Teman-teman paham nggak? Apa sih yang dimaksud dengan energi, frekuensi, dan vibrasi? Udah Apa sih pada beda? lupa, Mbak. Oh, pada lupa. Oke, saya ingatkan kembali ya dengan bahasa yang sangat sederhana. Kadang-kadang Iya, biasanya diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Jadi gini ya, menarik-menarik energi. itu. Iya, menarik ya, menarik, menarik. Menarik duit juga nanti. Kita belajar ini ya. Oke, energi itu adalah bahan baku dari alam semesta. Bahan baku ya. Jadi ini bahasa mudahnya saya buatkan bahan baku. Sedangkan frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam setiap detik, setiap menit itu frekuensi. Jadi kayak 104 Hz, 106, 120 atau dan sebagainya. Vibrasi ini adalah pancaran
dari frekuensi tersebut. Jadi yang membentuk frekuensi itu namanya vibrasi, teman-teman, pancarannya. Kalau frekuensi itu adalah jumlah getarannya. Ya, energi adalah bahan baku dari alam semesta. Oke, pahami ya? Lanjut, kita akan belajar tentang Nikola Tesla kode 369 itu ada apa sih? Nah, oke. Saya ini stop share dulu ya. Karena saya itu tadinya mau nulis di papan tulis ini, tapi kadang kan nggak jelas ya teman-teman ya. Jadi saya stop dulu ini, saya share lagi. Saya sudah buatkan video penjelasan tentang 369 dalam unsur ilahiyah. Ini penting banget. Terus saya, kagum. Terpesona saya. Oke. Lihat teman, ada papan tulis putih. Kelihatan itu kertas itu. Karena saya menulis jadi kertas. Kelihatan, aduh. Nah, Ada Bun. bentar, ini lagi. Apa namanya? Kena klik tadi. Oke. Oke, ya kelihatan nggak? Coba teman-teman. Kalau sudah kelihatan saya play. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, oke. Oke, Masih teman-teman, putih. karena kalau Kelihatan, di kelihatan. papan tulis itu kadang nggak jelas ya. Jadi kali ini saya akan Kok suaranya menjelaskannya begini ya? melalui video ya, teman-teman ya. Suaranya gini ya, teman-teman. Melalui video supaya Bentar. teman-teman lebih paham. Kok suaranya begini ya, teman-teman ya? Suaranya putus-putus. Kita Teman-teman gimana? akan belajar tentang kode Kayak ilahi diperlambat gitu 369 loh. yang dipopulerkan oleh Nikola Tesla. Saya akan menggambar sebuah segitiga dulu, teman-teman. Segitiga. Saya majukan nih. Ini adalah angka 3, ini 6, dan ini 6 ya. Dan ini adalah angka 9. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum angka 3 ada angka 2. Sebelum 2 1. Setelah 3 4. Setelah 4 5. Setelah 6 7. Setelah 7 8. Ini kan urutan. Bentar. Ini kok di tempat saya putus-putus ya. Nanti teman-teman lihat dulu. Nanti kalau nggak ini, saya kirimkan Japri ya, videonya ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngulang lagi. Oke? Ini kok nggak tahu ya. Ini kok putus-putus suaranya. Oke, bisa dipahami. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 itu adalah 1 dan 6. 1 tambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 7 14. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 5 10. 1 tambah 0 adalah 1. Kembali lagi ke sini. Dan ini teman-teman, semakin diulang, semakin diulang,
Semakin diulang terus siklusnya seperti ini. Angka 3, angka 6, dan angka 9 ini tidak bisa tersentuh. Oke? Pahami dulu ya teman-teman dari sini ya. Inilah yang disebut dengan siklus. Dan ini mirroring ya teman-teman ya. Ini mirroring. Sama persis. Ibaratnya ini adalah dunia. Ini adalah akhirat. Luar biasa. Kalau teman-teman ingin akhiratnya bahagia, Bahagia, maka harus bahagia juga. bahagia damai, tenang, maka dunianya juga harus bahagia. Bahagia, damai, tenang. Mau nggak sih teman-teman meninggal dengan kondisi tenang? Nah, kalau mau meninggal dengan kondisi tenang, di akhirat tenang, maka dunianya juga harus tenang, bahagia, damai. Mana mungkin kita bisa bahagia kalau dunia aja kemurungsung, ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, ayat ke-36 di dalam Al-Quran, ayat 36, surat ke-36 juga ya, surat Yasin ke-36 ayat 36 itu adalah tentang berpasang-pasangan. Jadi mirroring ya teman-teman. Nah, inilah rahasia ilahi angka di balik angka 369. Mudah. Tuh teman-teman, paham nggak? Nggak tahu ini kok suaranya lambat-lambat. Tapi saya sudah share ya ke Paham, teman-teman ya. paham. Nanti silahkan teman-teman ulangi lagi di video yang saya buat itu. Itu ya. Paham ya Iya, teman-teman ya? paham Bun, Iya. maaf ketawa ini sama anak melihatnya. Iya. Jadi, Jadi angka 3, 6, 9 itu nggak tersentuh teman-teman. Dan itu akan semakin ditambah akan semakin terus seperti itu, ya. Gerakannya pun akan tetap sama teratur seperti itu. Jadi angka 3, 6, 9 itu nggak tersentuh. Itu sama kayak kemarin, saya inget nggak teman-teman, ini kesadaran keberapa yang kemarin ikut, ayo inget nggak ini kesadaran keberapa, tingkat keberapa? Bu Mimi yang ingat? ketiga. Benar yang 3. Oh, bukan yang kelima, Bun. Iya, 5, Yang kelima benar. ya? Ya, yang kelima. Bukan, lupa. Saya ingatkan lagi ya. Coba Minta ulang rekamannya. Ada Bu, sudah saya. satu, dua, Satu,
Ya, Satu, satu. dua. Ayo, satu. 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 Satu, Dua. dua, tiga, Ya. empat. Oh, yang keempat. Yang Yang kelima gimana? keempat. Iya. Ya, ya, Yang ya, ya. kelima. Ya, Yang Bun. kelima ini. Keenam ini. Ya. Oh, ya, yang Oke. kelima itu sudah tidak, Iya. oh, Ya. sudah memuliakan orang lain ya, ya. Ya, betul, 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 Bu ya. Seperti itu ya. Jadi, ini angka 3, 6 itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Ya, habluminanas. 9 itu adalah Allah. Ketika kita angka 3 dan 6 itu disatukan, ya, ketika kita bermanfaat untuk yang lainnya, itu kita bisa nyambung ke Allah. Coba ya, dari angka Hmm. itu 3 dan 6, ya, 9. Atasnya ada angka berapa? Di atas angka 3. Angka tadi Empat. berapa? Angka empat. Atasnya, atasnya. Masih ingat nggak teman-teman? Angka 2. Angka 2 kan? Atasnya angka Tadi itu, 2. iya. Heeh. Terus sebelahnya sini, setelah angka 6, angka 7. 2 tambah 7 itu juga 9. Atasnya lagi, angka 1. 1 di atas angka 7 itu 8. 1 tambah 7, tambah 8 juga 9. Jadi Iya. artinya apa, teman-teman? Seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Anda mau keberlimpahan, mau ini, hab, udah bekerja itu udah berhenti. Jangan cari uang. Tapi bagaimana membahagiakan dan memuliakan banyak orang. Ya, hablu minanas. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu tadi keajaiban dari angka 3, 6, 9. Teman-teman boleh buka surat Yasin ayat 36 itu berpasang-pasangan. Oke? Iya, Kita. Maha Heeh. Suci Tuhan telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, keren sekali kan? Bisa sangat nyambung dengan Al-Quran. Padahal Ya, penemunya itu bukan orang Islam. yes. Hmm. Keren ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita Luar lanjut. biasa. Biasa. Iya, Masya Allah luar biasa sekali itu. Saya sampai, wah keren ya ini. Nah, kita akan belajar tentang hukum alam. The law of universe. Hukum alam itu sifatnya objektif. Apa sih yang dimaksud dengan objektif? Objektif itu tidak terbantahkan, teman-teman. Tidak Enggak, terbantahkan. Pak. Enggak Jadi ya, mau. nggak ada yang bisa membantah ya memang begitu gitu ya. Terus kemudian sahih kebenarannya, artinya pasti, pasti ya teman-teman ya pasti. Terus kemudian berlaku untuk semua orang. Jadi yang namanya hukum alam itu berlaku untuk semua orang. Ini bolpen nih. Mau saya yang kalau saya jatuhkan kan lepas ya teman-teman ya. Kalau Pak Jokowi presiden kita yang menjatuhkannya yang melepaskan pasti juga jatuh kan. Mau orang cantik, mau orang ganteng, mau orang pinter, mau apapun gitu. Kalau ini yang dilepaskan pasti jatuh. Inilah yang namanya hukum alam. Hukum alam itu objektif, tidak terbantahkan. Sahih kebenarannya berarti pasti, benar-benar benar gitu. Berlaku untuk semua orang, ya. Mau siapapun, mau orang setinggi apapun jabatannya, kalau dia ada di atas gedung, kemudian dia loncat, pasti jatuh ke bawah. Oke, seperti itu. Kita akan belajar yang pertama, hukum pertama. Ini adalah the law of unity, atau hukum kesatuan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal ya, teman-teman ya. Sebentar, ini kabelnya nyantol. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita itu, semesta itu tercipta dari satu energi. Ya, kita itu tercipta dari kalau asal mula kita itu tercipta dari yang kemarin hari Jumat ikut ya tercipta dari Nur Muhammad. Jadi kita itu satu kesatuan. Kalau di magnet rezeki itu ada satu saling terhubung kan gitu ya. Yang kita memang satu kesatuan teman-teman. Jadi seperti itu. Kita itu satu kesatuan juga dengan semesta teman-teman. The law of unity. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Biasanya kan kita itu mengotak-kotakkan ya. Si itu itulah begini, si itu begitu, si itu begitu. Padahal sebenarnya kita itu satu kesatuan, teman-teman. Pernah nggak teman-teman itu gini? Eh, suamimu
ternyata adik kelasku loh. Kita kan satu kesatuan ternyata. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya benda-benda di sekitar Anda, makhluk hidup di sekitar Anda, itu juga semuanya satu kesatuan, teman-teman. Kalau di pelajaran sekolah itu kan ada benda hidup, benda tak hidup. Padahal benda hidup itu juga satu kesatuan, sama seperti kita, ya. Kita berinteraksi seperti itu. Jadi ketika kita memiliki rencana baik, pikiran kita baik, maka sekitar pun akan jadi baik, mendukung itu. Tapi ketika kita punya pikiran yang tidak baik, maka di sekitar pun juga akan mendukung. Karena kita itu satu kesatuan, teman-teman. Oke? Jadi kalau di sekitar berantakan, bisa saja karena memang pikiran kita sedang berantakan. Seperti itu kira-kira. Lanjut. Jadi energi. Tadi ingat ya, bahan baku dari semesta ini adalah energi. Ya, semuanya terbuat dari energi. Dan semesta itu ada dua, makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos ini adalah semesta raya yang besar, yang kita tinggali, planet-planet dan sebagainya. Sedangkan mikrokosmos itu adalah diri kita yang ada di dalam. Nah, unsur jadi bahan baku kita dengan semesta itu sama, teman-teman. Unsur manusia itu ada tanah, udara, air, api. Unsur bumi pun juga sama. Tanah, udara, air, api. Karena kita sama-sama terbuat dari bahan yang sama, teman-teman. Lanjut. Jadi, apa yang ada di dalam itu terproyeksi keluar. Apa yang ada di dalam diri kita itulah yang keluar. Kita berpikir baik, yang keluar baik. Berpikir tidak baik, yang keluar pun juga tidak baik. Ya, begitu kira-kira. Lanjut. Nah, ini rumus semesta. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Heru. Plus and more. Aku sesuai prasangka hambaku. Janganlah engkau berkecil hati. Bersyukurlah ku tambah nikmat. Nah, inilah rumusnya plus and more. Ketika kita memberikan satu, maka yang kita dapatkan 700 kali lipat. Dan itu ada di Al-Quran ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga udah bahas masalah ini. Nah, oleh sebab itu teman-teman, ya, ketika kita berpikir yang baik, maka yang akan masuk adalah yang baik, yang plus and more. Ketika kita memberi satu, yang masuk pun juga akan lebih banyak lagi. Ya, ini aja jagat alit dan itu adalah jagat ageng atau jagat besar. Ini rumus semesta itu plus and more. Jadi ketika kita memberikan ketidakbaikan ke orang, itu juga akan kembali lagi plus and more ketidakbaikan ke kita. Ketika kita memberikan kebaikan ke orang lain, plus and more juga ke kita. Ketika kita bermanfaat bagi banyak orang, maka yang balik itu cukup juga banyak. Ya, begitu kira-kira. Jadi kita itu satu kesatuan. Aku membahagiakan teman-teman, artinya aku membahagiakan diriku sendiri. Aku menyakiti teman-teman, artinya aku menyakiti diriku sendiri. Ya, kita pernah bahas itu. Oke, udah dipahami ya teman-teman ya. Lanjut, hukum kedua. Jadi hukumnya itu nggak bisa dibantahkan. Ya, law of vibration atau hukum getaran. Jadi semua yang ada di semesta itu bergetar, teman-teman. Entah itu teman-teman merasakan atau tidak, yang pasti hukumnya bergetar. Apapun yang ada di sini, semuanya ada di semesta itu bergetar. Oke, ya, kita lanjut. Ini adalah energi ya, teman-teman ya. Artinya, ketika Anda menginginkan sesuatu, maka Anda harus mencocokkan energi Anda pada frekuensi tertentu. Kalau Anda minta kaya, maka Anda harus menyadari bahwa saat ini Anda sudah kaya. Jadi dicocokkan energinya, getarannya disamakan, ya. Jadi semua alam semesta itu bergetar. Kalau Anda ingin kaya, Anda harus mencocokkan, membayangkan dahulu menjadi orang kaya. Itu hukum vibrasi. Energi manusia itu selaras dengan alam.
energi manusia itu selaras dengan energi alam semesta. Selaras, sama. Nah, ketika nggak selaras, ya akan diselaraskan. Entah bagaimana caranya. Energi yang namanya emosi itu singkatan dari energi in motion. Emosi adalah energy in motion. Nih, ya, energy is vibrating. Jadi, energi itu bergetar. Jadi, menyamakan getarannya. Oke, di semua yang ada di semesta itu bergetar. And motion, ini tadi kok, ini tulisannya double-double, saya nggak bisa ngedit ya teman-teman ya. Ini saya dapat dari Pak Heru. Manusia adalah energi. Mungkin kepencet-pencet saya sendiri ini, tapi saya nggak bisa. Ini sebenarnya tulisannya in motion ya teman-teman ya. In motion. Manusia itu adalah energi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bahan baku alam semesta adalah energi. Kita semua adalah energi. Anda ingin kaya, itu hanya pertukaran energi sebenarnya. Semakin kita banyak bermanfaat bagi banyak orang, semakin banyak energi yang kita keluarkan, maka semakin banyak energi yang akan masuk ke kita. Lanjut. Oke. Vibrational energy chart ini adalah energi vibrasi ya. Ukuran energi vibrasi ada enlightenment, peace, joy, love, reason, acceptance, menerima maksudnya, willingness, neutral, courage, pride, anger. Ini teman-teman bisa dapatkan ya di Power versus Force. Ketika vibrasi kita bagus, maka kita bisa menarik yang bagus. Ya, ketika energi kita tidak baik, kita marah, sedih, jengkel, kecewa dan sebagainya, maka yang kita tarik ya itu. Ini saya rasa teman-teman udah paham ya. Penjelasannya seperti itu, teman-teman. Ini ada di Power versus Force, itu lebih lengkapnya. Oke. Ini tadi yang diceritakan oleh Pak Heru. Manusia itu banyak yang memutar ke kanan, ya. Sedangkan kalau diputar ke kanan gini kan kenceng ya, sakit enggak? Sakit. Itulah penderitaan. Makanya kita harus berputar ke kiri. Ikuti cara Allah. Kalau pakai cara kita sendiri, pasti sakit, ya. Tapi kita pakai cara Allah, teman-teman. Supaya nggak sakit. Supaya Allah yang ngatur. Oke. Lanjut. Yang ketiga adalah the law of action. Hukum action, hukum tindakan. Saya tanya nih, Ronaldo kalau main bola itu bolanya yang datang ke dia atau dia yang menjemput bola, yang mendatangi bola? Dia yang menjemput bola. Iya, dia yang menjemput bola. Oke, ya. Dia yang menjemput bola. Gitu ya teman-teman ya. Sebentar, ini ada pertanyaan. Nanti kalau saya nggak ini, saya jawab. Cara membagian orang lain itu seperti apa? Gampang Pak Birawa. Anda perlakukan baik orang lain. Ya, apa melayani orang lain dengan baik, dengan setulus hati, itu udah membahagiakan. Bahkan senyum aja, teman-teman, senyum itu loh sudah membahagiakan orang lain. Gampang kan? Senyum, kalau cemberut gini. Nah, senyum aja udah memancarkan vibrasi. Silaturahmi, ya. Iya, Silaturahmi juga senang orang didatangi. betul. Silaturahmi juga senang didatangi. Masya Allah, betul. Jadi ada banyak sekali cara untuk membahagiakan orang lain. Nah, terutama kalau bekerja, teman-teman itu tadi yang seperti sudah disinggung sama Pak Heru, jangan mencari uang. Tapi bekerjalah untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dengan cara apa? Melayani dengan setulus hati, dengan penuh welas asih, ya? Seperti itu kira-kira. Oke. Betul, Mbak. Saya waktu itu sering ngasih makalah ke orang yang mau naik pangkat. Saya gratisin makalah tuh. Mhm. Alhamdulillah saya dapat hadiah umroh. Masya Allah, Bu Tati ini ya suaranya ya. Saya nggak bisa lihat ini. Nggak Iya, apa-apa, Mbak. iya, Ya Masya itu Allah salah satu keren. contohnya ya berbuat baik pada orang lain di hadiah dari Iya, Allah kan 700 kali lipat ya.
Betul sekali. Dan 700 kali lipat itu banyak konsep orang begini. Saya tuh sudah sedekah loh ya, tapi kok uangnya nggak kembali. Terkadang teman-teman, yang kembali itu bukan uang, tapi banyak hal. Bisa kesehatan Anda, bisa hubungan baik Anda, atau mungkin Anda punya anak-anak yang soleh-solehah, itu bisa juga. Jadi ketika sedekah uang tuh nggak harus kembalinya uang, tetapi apa yang kita butuhkan gitu. Dan semesta itu tahu apa yang lebih kita butuhkan. Jadi jangan khawatir, pasti kembali. Dan itu Allah yang janji, bukan saya. Oke, lanjut. Masya Allah ilmunya sangat manfaat. Iya dong, Bu Hani. Makanya saya sharing, saya nggak mau berhenti di saya, nggak mau. Makanya, nah ini ya, oke kita lanjut ya. Syai, teman-teman, pada saat Nabi Ismail bayi ditinggalkan Oh, oleh biasa. Nabi Ibrahim, ya, di situ Siti Hajar dalam kondisi lapar, haus, beliau mencari apa? Beliau itu bolak-balik dari Safa ke Marwah, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik sampai 7 kali. Ternyata di mana letak sumbernya? Di kakinya Ismail, teman-teman. Jadi mungkin ya, teman-teman tuh action aja. Mungkin sudah kanan kiri, sudah misalkan udah kerja nganter paket-paket, sudah Gojek, sudah kalau malam jualan nasi goreng, misalnya kok nggak ini ya, kok nggak dapat-dapat, kok nggak banyak, kita nggak tahu di mana rezeki. Pokoknya kerjakan, kita niatkan untuk bermanfaat bagi banyak orang, rezeki itu akan datang sendiri. Ini contohnya, yang contoh nyata, ya. Siti Hajar dari Bukit Safa ke Marwah, bolak-balik, bolak-balik. Ternyata rezekinya di kaki Ismail, kan? Nggak terduga, teman-teman. Ya, oke, bisa dipahami ya sampai sini ya, teman-teman ya. Ka'bah Lanjut. itu semuanya berputarnya ke kiri, Mbak. Sa'i Ken- berputar ke kiri, mengelilingi Ka'bah juga berputarnya ke kiri. Betul. Betul Iya, tuh, ha? cara Ke Allah, kiri Bu. semua. Iya, Iya. betul, cara Allah ke kiri. Bar- Ya, iya, baru nyadar saya. baru nyadar. Alhamdulillah sadar. Alhamdulillah sadar ya, Bu. Nah, ini kita lanjut Iya. ya. Seorang masuk Iya. surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. Karena itu bertindaklah yang lurus, baik dan benar. Jadi yang menyebabkan orang masuk surga itu bukan karena amalnya, Betul, betul, betul. tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya, seperti itu. Jadi intinya semuanya karena hati ya. Iya, betul, Bu. Welas asih. Kita welas asih ke banyak orang. Memberi manfaat ke banyak orang. Tadi kan udah dijelaskan. Kekuatan kita sebenarnya bukan di otak, tapi di hati. Ya, teman-teman yang tadi ikut penjelasannya Pak Heru. Bukan di otak, tapi di hati. Oke, sip. Lanjut. Nah, kita lanjut hukum yang keempat, yaitu hukum koresponden. Apa sih yang dimaksud hukum koresponden? Hukum koresponden itu artinya gini, teman-teman. Apapun yang keluar, itulah yang ada di dalam. Contoh nih, teman-teman. Lingkungannya, lingkungan teman-teman itu kok ada banyak orang yang toksik ya. Bun, ini loh, si ini loh. Kok begini ya sama aku? Dia tuh loh begini. Ya, misalkan, kok lingkungannya toksik ya? Itu sebenarnya, teman-teman, cara semesta menyadarkan teman-teman bahwa yang toksik itu ada yang di dalam ini loh. Karena ketika di dalam teko itu adalah sebuah teh, maka yang dituang itu pasti teh. Mustahil kan? Kalau di dalam teko itu teh, tapi yang keluar air putih, iya nggak? Jadi ketika yang ada di sekitar kita itu kok kemerungsung, kok nggak menyenangkan, kok memusuhi, itu cobalah cari di dalam. Karena apapun yang keluar, itulah yang ada di dalam.
Jadi itu sebenarnya peringatan dari semesta. Kamu itu seperti itu loh. Kamu itu seperti itu. Lewat orang-orang yang ada di sekitar. Dan ini saya punya pengalaman banget ya, teman-teman ya. Jadi dulu tuh sebelum saya berilmu, jadi itu dulu sebelum ya, saya sebelum banyak belajar itu, saya pernah merasa bahwa saya satu tinggal satu rumah sama ibu saya, ibu kandung saya. Ibu saya itu sering sekali, teman-teman, kalau ngomong itu yang tidak menyenangkan, ya. Bahkan kadang itu kayak memaki-maki saya gitu. Sampai saya tuh sedih banget, teman-teman, waktu itu. Bahkan sampai saya itu nulis ya. Jadi kertas HVS kosong gitu saya tulis, aku sayang ibu, aku sayang ibu. Saya tempelin di tembok bahwa aku tuh sayang sama ibuku gitu. Bukan kok diperlakukan kayak gini gitu. Waktu itu saya nggak tahu. Akhirnya saya begitu saya punya ilmunya, saya memperbaiki diri saya sendiri. Saya nggak tahu benar-benar, teman-teman. Mulainya kapan saya nggak tahu. Terjadinya kapan saya juga nggak ingat. Tiba-tiba kok ibu saya itu kok baik gitu. Berarti kan memang benar-benar ini yang di dalam. Ketika ini benar, yang luar pun juga benar. Tapi ketika yang di dalam nggak benar, yang di luar pun juga terproyeksi jadi nggak benar. Jadi kita perlu introspeksi nih. Kalau ada lingkungan yang toksik dan sebagainya. Oke? Ini hukum tak terbantahkan. Ini benar-benar ya, saya pengalaman pribadi banget. Perubahan ibu saya itu saya sadari akhir-akhir ini. Kok sekarang ibu kok berubah ya? Tidak seperti dulu. Kalau dulu itu ada apa-apa tuh marah-marah terus. Maki-maki gitu. Masya Allah, padahal saya tuh sayang banget. Tapi kok begini ya? Ternyata ketika saya memperbaiki diri, ibu saya baik sendiri loh. Ini bener ya. Nih, tenang ya, tenang. Makanya tenang yang di dalam. Ya, tenang sampai ke bawah sadar, tenang. Karena hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tadi pesennya Pak Heru apa? Ayo, coba teman-teman. Pesennya Pak Heru tadi apa? Ingat nggak? Stop apa? Tenang, sedang ada ujian. Stop, tenang, sedang ada ujian. Iya, betul, tenang. Harap tenang, sedang ada ujian. Kalau ada ujian, tenang, ya. Oke. Iya, Supaya tenang, gimana caranya? Stop. Stop apa? Banyak zikir, berbanyak zikir Stop apa, supaya Bu? tenang. Stop mikir. Stop nyinyir. iya, Banyak iya. zikir. Keren, Oke? keren. 3 ir ya. Tiga ya, 3 ir ya. Stop, Sepakat ya. stop nyinyir, stop Iya. mikir, Kenapa, Bu? stop mikir, stop Heeh. nyinyir. Satu lagi apa lupa? Banyak zikir. Oh iya, banyak Mm-mm. Banyak zikir. zikir. Oke, kita lanjut hukum alam yang kelima. The law of cause and effect. Jadi ini adalah hukum sebab akibat. Kalau teman-teman mau jadi orang pinter, apa yang harus dilakukan? Ya, orang pinter itu kan efek ya. Yang harus dilakukan adalah rajin belajar. Jadi, kalau mau pinter ya harus rajin belajar. Hukum ada sebab, ya ada akibat. Ya, kalau mau banyak uang ya bekerja, bekerja dengan hati apalagi, bermanfaat bagi banyak orang apalagi. Saya itu juga apa yang dikatakan Pak Heru itu benar ya, teman-teman. Dulu itu saya itu sebelum jadi trainer, saya itu kerjanya seorang guru privat, teman-teman. Guru privat